Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi atau memotivasi teman-teman semua yang mempunyai keluhan eh, gangguan kelenjar tiroid atau gondok. Nah, untuk kali ini saya mau membahas apa sih itu kanker tiroid gitu kan. Ya eh, seperti yang di awal-awal saya sudah jelaskan bahwa saya adalah penderita gangguan tiroid jenis kanker tiroid varian folikuler. Nah, sebenarnya kanker tiroid dari eh, semua semua jenis kanker yang lainnya itu kanker tiroid perkembangannya itu slow atau pelan atau perlahan untuk menuju ke dari misalkan jinak ke ganas itu masih bisa terkontrol asal langsung mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Eh, tetapi walaupun slow respon atau slow perkembangannya, tapi kita jangan menyepelekan. Sebisa mungkin segera lakukan pengobatan jika memang kita sudah mengalami atau memiliki gejala atau keluhan eh, yang berkaitan dengan tiroid tersebut. Nah, kanker tiroid itu adalah jenis kanker yang memiliki harapan hidup lebih panjang dibandingkan jenis kanker yang lainnya, yaitu yang saya maksud slow itu seperti itu. Memang jenisnya lebih mudah terkontrol daripada kanker-kanker yang terjadi pada wanita yang lainnya, itu kayak misalkan kayak kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks. Nah, itu biasanya lebih mudah untuk kanker tiroid lebih mudah terkontrol daripada kanker-kanker yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu semua kita perlu lakukan beberapa hal, yaitu untuk tiroid yang sudah diangkat. Untuk tiroid yang sudah diangkat atau yang dioperasi, kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, memang saya sudah mengalami operasi 2 kali sehingga total saya sudah tidak memiliki kelenjar tiroid. Ya, uh, ya, karena saya sudah menjalani operasi total, jadi yang saya lakukan sekarang yaitu jangan putus minum obat. Nah, setahu saya memang karena dari media, dari medsos, dari grup WA teman-teman sesama pejuang tiroid, memang kalau tiroid sudah dioperasi atau diangkat, apalagi total semuanya, itu memang harus diganti dengan minum obat seumur hidup atau dalam jangka panjang, karena memang hormon tiroid itu fungsinya untuk metabolisme kinerja tubuh kita. Kalau kita tidak memiliki itu, maka kita akan menjadi merasakan badannya itu tidak nyaman atau selalu ada keluhan, karena memang hormon yang untuk melakukan kegiatan metabolisme tubuh kita memang berkurang, apalagi kalau makanya kita harus disuplai obat dari luar, dan itu memang fungsi obatnya seperti itu, untuk mensuplai hormon tiroid dalam darah kita dan untuk menekan pertumbuhan kanker. Nah, jadi seperti itu, jangan putus minum obat. Ada saatnya kita berhenti minum obat nanti kalau ketika kita mau melakukan whole body scan atau mau terapi ablasi, karena itu memang harus di off kan selama 3 pekan atau 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi itu kita tanpa minum obat, itu pun harus berdampingan dengan dokter yang merawat kita, dikonsultasikan harus berhentinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti menyesuaikan untuk terapinya tanggal berapa, nanti itu
tetap dikonsultasikan terus agar kita bisa benar-benar bisa memantau kesehatan kita. Dan kalau kita mau ablasi, kalau itu udah terjadwal, otomatis nanti hasilnya biar maksimal, karena memang respon untuk terapi ablasi atau apa namanya cairan iodin sendiri itu memang harus 3 minggu harus memang tidak minum obat, memang harus di off kan agar reaksinya itu maksimal untuk pengobatannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Untuk kelenjar tiroid yang sudah diangkat, kita tetap harus minum obat seumur hidup sebagai obatnya itu sebagai pengganti hormon tiroid, karena kita sudah tidak punya pabriknya, jadi harus dibantu dari luar. Nah, seperti itu, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, jadi kalau misalkan kurang yakin atau ini lebih baik dikonsultasikan ke dokter yang merawat teman-teman semua. Nah, terus ya, penggunaan obat-obatan dapat digunakan untuk mengatasi gangguan fungsi tiroid seperti hipertiroid dan hipotiroid. Nah, seperti yang diketahui teman-teman ya, pengobatan untuk hipertiroid itu memang bertujuan untuk menghambat penyerapan iodium untuk pembentukan hormon tiroid sebagai kadar hormon tiroid bisa berkurang hingga mencapai ring normal. Nah, jadi untuk pengobatan hipertiroid itu memang diperlukan pengobatan yang rutin juga. Itu biasanya ada yang berjangka 1-2 tahun bisa mencapai ring normal. Jadi pengobatan hipertiroid itu bertujuan untuk menghambat penyerapan iodium untuk pembentukan hormon tiroid sehingga kadar hormonnya menjadi normal. Nah, jadi karena kita memang hiper, jadi itu untuk mengurangi. Nah, jadi biar tidak semakin berlebih, jadi harus dikurangi dosisnya agar menjadi normal. Nah, biasanya jangka waktunya itu ada yang 1-2 tahun, ada yang bahkan lebih, tergantung respon tubuh kita untuk menyerap obat-obatan tersebut, gitu kan. Nah, terus untuk sedangkan pengobatan hipotiroid adalah untuk menambah kekurangan hormon tiroid sintetis sehingga kadar hormon menjadi normal. Nah, kalau tadi hipertiroid yaitu untuk mengurangi. Nah, karena hipertiroid kan memang berlebihan, jadi dikurangi agar menjadi sampai ring normal. Nah, untuk hipotiroid karena kita kurang hipotiroid kan kekurangan hormon tiroid, jadi kita harus menambah kekurangan hormon tiroid sehingga hormon tiroid itu mencapai ring normal. Jadi intinya memang tujuannya kita agar hormon tiroid tetap normal. Makanya walaupun sudah dioperasi total, kita tetap konsultasikan, tetap kontrol untuk mengetahui kalau hormon kita itu normal atau tidak. Ya memang perlu saya tekankan di sini, memang edukasi untuk kelenjar tiroid atau gondok sendiri itu memang di masyarakat umum itu belum terlalu dipahami dan belum terlalu dimengerti, karena memang dari gejalanya atau dari keluhannya sakit itu sendiri kan memang tidak begitu kelihatan atau samar. Nah, jadi menganggapnya itu ya seperti masuk angin biasa dan tidak menganggap serius kalau itu memang malah sakitnya serius. Nah, seperti saya sendiri kalau melihat teman-teman semua di sini kan pasti melihatnya sakit tapi nggak kelihatan sakit. Ya, itulah salah satu sakit gangguan kelenjar tiroid seperti itu memang.
sakit tapi tidak kelihatan sakit. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tujuannya seperti itu. Nah, terus target dari pengobatan ini adalah dengan menjaga agar hormon tiroid berada di ring normal. Nah, semuanya dari pengobatan hipertiroid, dari pengobatan hipotiroid, yaitu tujuannya untuk mencapai hormon tiroid di ring normal. Dan obat tiroid umumnya dikonsumsi untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ya untuk teman-teman, di video-video awal saya juga sudah membahas atau menceritakan kalau memang pengobatan tiroid itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dan ada yang bilang seumur hidup, ada yang waktu yang dalam jangka waktu yang panjang. Ya, tapi semoga kita dengan dengan meminum obat seumur hidup dan dalam jangka waktu panjang, kita tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik, terus tanpa kendala-kendala atau gangguan-gangguan yang lainnya, dan kita tetap semangat menuju sehat. Nah, dan untuk mencapai target bisa dilakukan, untuk mencapai target hormon di ring normal itu kita bisa melakukan yaitu minum obat tiroid pada jam yang sama. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, cara minum obat tiroid pun ada ada tata caranya, ada tata laksananya. Jadi misalkan untuk setiap pagi misalkan kalau jam 5 pagi kan kita minum obatnya kan 1 atau 2 jam sebelum sarapan. Nah, itu kita tetap continue, jadi kalau jam 5 pagi ya jam 5 pagi terus. Nah, itu fungsinya biar reaksi obat di tubuh kita itu memang benar-benar penyerapannya memang biar maksimal hasilnya tuh, biar yaitu maksimal dan memang mencapai target gitu. Nah, soalnya saya sendiri memang pengalamannya kalau memang ada perubahan, kenapa saya jadi hipo atau jadi hiper, pasti yang ditanyakan cara minum obatnya. Karena saya pertama kali kontrol dan selanjutnya itu kok bisa berubah-ubah ya dok, padahal minum obatnya saya dosisnya udah bener gitu kan. Terus saya ditanyakan, gimana bu cara minum obatnya continue nggak setiap dengan jamnya? Ya kadang lupa dok. Nah itu bu, kadang ya mungkin kalau lupa sekali 2 kali enggak apa-apa, tapi kalau udah 1 minggu terus lebih gitu kan untuk minum obatnya itu selisihnya terlalu jauh, ya mungkin itu yang tidak menyebabkan penyerapan pengobatannya maksimal. Jadi seperti itu teman-teman ya, perlu di garis bawahi bahwa minum obat tiroid harus on time atau continue setiap harinya, yaitu patokannya setiap misalkan jam 5 pagi ya jam 5 pagi terus. Nah, yang kedua, hindari menghentikan obat tanpa seizin dokter yang merawat. Nah, yang dari awal saya juga sudah tekankan bahwa pengobatan gangguan kelenjar tiroid memang dalam jangka waktu panjang, sehingga membutuhkan kontrol rutin, yaitu guna untuk agar kita bisa mengontrol hormon kita. Dan itu harus untuk pengobatan yang tadi, kita untuk menghindari berhenti minum obat tanpa dokter yang merawat. Dan itu berkaitan di sini yaitu dengan kontrol. Jadi kalau misalkan nanti dijadwalkan untuk berhenti minum obat kan pasti dengan lewat salah satu jalannya yaitu dengan kontrol, nanti dikonsultasikan dengan dokter untuk berhentinya kapan, untuk minum lagi kapan gitu, nanti yang itu bisa dikonsultasikan ke dokter.
Nah, terus minum obat tiroid pada saat perut kosong di pagi hari dan beri jeda 1 sampai 2 jam sampai mulai makan pertama ya. Yang saya tadi di poin pertama sebenarnya saya sudah jelaskan ya. Minum obat tiroid pada jam yang sama di setiap hari. Terus minum obatnya saat perut kosong dan dijeda 1 sampai 2 jam setelah minum obat tiroid baru sarapan pagi. Nah, jadi seperti teman-teman ya, biar untuk mencapai kadar hormon tiroid di ring normal dan menjadikan hasil pengobatannya maksimal. Nah, terus yaitu lakukan kontrol dengan dokter secara berkala. Nah, yang saya tekankan di sini, karena kita memang pengobatannya jangka panjang, terus dan harus seumur hidup untuk mengontrol, apalagi kalau saya sendiri memang sudah tidak punya tiroid dan memang sudah tergantung dengan obat. Nah, makanya harus dilakukan kontrol rutin dengan dokter. Sebenarnya sih kalau untuk kontrol rutin sendiri memang kadang apa ya namanya, kadang bosan, lelah, capek, butuh waktu, biaya, tenaga, itu semuanya ini menjadi hal yang sangat berharga untuk itu semua. Iya benar, untuk biaya di rumah sakitnya memang tercover dengan kartu kesehatan. Tapi untuk kita menuju ke rumah sakit pun, saya sendiri itu kan tetap membutuhkan biaya transportasi. Belum kalau misalkan di rumah sakit seharian kan butuh makan. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya kita tetap harus melakukan itu karena memang itu salah satu cara saya untuk mengontrol kadar hormon tiroid yang ada dalam tubuh saya. Bukannya apa ya, kadang kan ada yang bilang, lebay banget sih orang sehat aja ngapain ke rumah sakit terus, ngapain kontrol terus gitu kan. Paling cuman apa sih namanya, hanya sekedar apa sih ya, ya itulah, mungkin ada yang bilang mungkin lebay gitu kan, seneng banget ke rumah sakit. Enggak, tidak ada maksud tujuan kalau ke rumah sakit itu apa ya, senang itu ya enggak ya, maksudnya kalau dalam artian senang sih memang saya senang karena saya mau ketemu dengan dokter yang merawat saya, yang mengetahui kondisi tubuh saya, yang mengetahui sakit saya, yang dokter tersebut memiliki solusi untuk kesehatan saya, yaitu senangnya saya di situ. Tapi sebenarnya kalau untuk dalam prosesnya perjalanannya kontrol, sebenarnya sudah membayangkan lelah kan memang jarak naik kendaraan saya dari Pacitan ke Jogja kan sudah ketahuan 2-3 jam, kadang malah 4 jam juga. Nah itu kan sudah memakan waktu perjalanan yang cukup panjang juga, dan itu memang sudah melelahkan, dan kadang saya masih ada mabuk kendaraan lah gitu kan, dan apa sih yang rasanya mual atau pusing itu ada, cuman ya memang harus melakukan kontrol rutin, ya udah dinikmati aja gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya, untuk itu melakukan kontrol rutin secara berkala. Nah, dan kontrol rutin itu maksudnya untuk mengecek hormon tiroid secara berkala. Nah, ya teman-teman yang perlu diketahui, memang kalau kontrol sendiri saya memang selalu diambil sampel darahnya untuk mengetahui kadar hormon tiroid dalam tubuh saya. Nah, jadi tidak hanya sekedar, kan mungkin ada yang di rumah sakit
hanya datang terus hanya tensi darah seperti biasa tapi tidak diambil sampel darahnya. Nah, untuk tiroid alhamdulillah saya setiap bulannya tetap diambil sampel darahnya terus untuk mengecek kadar hormonnya naik atau turun, berkurang atau berlebih. Hipertiroid apa hipotiroid. Nah, dan itu untuk menentukan dosis obat sebulan ke depan selanjutnya. Nah, jadi seperti itu, kita disarankan untuk kontrol rutin, untuk mengecek hormon tiroid, dan hasilnya yaitu untuk mendapatkan dosis obat yang tepat untuk 1 bulan ke depan berikutnya. Jadi pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Saya kontrol hari ini, misalkan saya hari ini datang ke rumah sakit, misalkan hari ini datang ke rumah sakit, langsung pengambilan sampel, sampai di sana langsung pendaftaran, langsung pengambilan di laboratorium sampel darah, terus 2 jam sambil menunggu dokter dan hasilnya keluar. Nah, itu terus baru keluar konsultasi dengan dokter dan dengan beserta hasilnya, dan membawa, setelah itu dikasih resep obat sesuai dosisnya sesuai dengan hasil lab yang tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya yaitu perhatikan interaksi obat tiroid dengan obat atau suplemen lainnya. Beri jeda 2-4 jam jika diperlukan. Ya, seperti diketahui teman-teman, saya menderita pasca operasi ada keluhan kesemutan sampai sekarang. Nah, keluhan sampai sekarang itu, kesemutan itu memang dikasih suplemen untuk kalsium, karena kan memang kesemutan itu berkaitan dengan tulang. Nah, itu jadi saya minum kalsium dan vitamin D3. Nah, dari situ saya itu minum, caranya memang harus dijeda. Ya seperti teman-teman yang sudah saya bahas, kan minum obatnya kan yang untuk tiroid kan memang 1-2 jam sebelum sarapan. Jadi ya jedanya itu setelah sarapan kan 2 jam. Nah, terus saya habis sarapan baru minum suplemen untuk kalsiumnya dan vitamin D3-nya. Mbak, kok pakai vitamin D3-nya kenapa? Iya, kalau dari dokter penyakit dalam subendokrinnya, saya disarankan untuk minum vitamin D3-nya karena untuk agar penyerapan kalsium penyerapan kalsiumnya itu lebih maksimal. Nah, jadi penyerapannya maksimal dan kita merasakan lebih enak di badan. Karena saya memang sendiri mengalaminya, kesemutannya kalau itu luar biasa. Kadang kepala tidur pules pun bisa kesemutan. Ini posisi duduk sila, itu pun bisa kesemutan. Nah, dan selanjutnya yaitu jangan takut minum obat ya, karena memang yaitu kita itu minum obatnya jangka panjang atau seumur hidup. Nah, tetapi jangan takut minum obat. Karena apa? Karena obat itu membantu hormon tiroid kita menjadi normal. Nah, dan obat itu tidak bisa digantikan dengan dedaunan, akar-akaran, atau rebusan herbal yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk pengganti hormon tiroid tidak bisa dengan rebusan atau akar-akaran atau daun-daunan atau herbal lainnya. Ya seperti yang diketahui teman-teman, memang kan kita ada asumsi, kok nggak takut minum obat seumur hidup, nggak takut minum obat dalam jangka panjang. Nah, jadi teman-teman di sini perlu diketahui ya, kalau kita
berpikirnya kita minum obat untuk sedang berusaha untuk sehat. Ya kita pikirannya juga harus positif. Dan saya pun alhamdulillah walaupun saya minum obat, pengalaman saya sendiri nih, minum obat untuk hormon tiroid, terus minum untuk kalsium untuk dan vitamin D3, dan alhamdulillah saya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali itu ada pengecekan untuk fungsi ginjal. Nah mungkin untuk teman-teman bisa dikonsultasikan dengan dokter yang merawat teman-teman semua. Misalkan dok, saya kan minum ini nih kalsium, kan itu memang suplemen kalsium itu memang kan berbentuk seperti kapur, takutnya kan kena ginjal. Nah malah biasanya dokter yang memang yang menyarankan sendiri, karena memang kan dokter kan lebih tahu lah obatnya itu sifatnya seperti kapur apa seperti apa, kan bisa itu lebih tahu. Nah saya pun sendiri sebenarnya sama dokter disarankan seperti itu, ibu ini 3 bulan atau 6 bulan sekali ibu lakukan cek fungsi ginjal nggih, soalnya takutnya ibu kan ini terus minum suplemen kalsium, jadi lebih baik dicek fungsi ginjalnya biar selalu aman gitu kan. Otomatis kan kalau kita sudah aman, otomatis kita bisa menjalani kualitas hidup kita dengan baik dan tidak berpikiran atau yang was-was atau yang cemas atau yang takut. Kan kita gampang takut berlebih. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Kadang ada yang bilang yaitu apa nggak takut kena ginjal. Nah justru sebenarnya ini pemahaman kadang yang orang salah pengertian. Terkadang gini, mbak aku minum obat seumur hidup nggak takut kena ginjal. Justru kalau kita di dalam tubuh kita kurang hormon, terus nggak disuplai dibantu dari luar, kerja ginjal itu makin berat. Nah makin berat itu kalau tidak dibantu dengan obat, malah ini gampang merusak ginjal. Jadi seperti itu kurang lebih yang saya ketahui dan yang saya pelajari terus, karena kan saya pun sebagai manusia biasa tetap pikirannya parno. Oh iya kalau minum obat seumur hidup kan nanti kena ginjal. Ternyata tapi setelah membaca informasi yang memang benar-benar saya butuhkan, jadi memang seperti itu. Jadi kalau punya penyakit kronis nggak diobati, malah itu yang diserang ya malah ginjal, karena kan jadi organ tubuh yang harusnya punya suplai bekerja masing-masing, karena tidak ada penggantinya kan otomatis ginjal jadi bekerja lebih keras, bekerja lebih maksimal, jadinya bekerja lebih keras, akhirnya kan malah gampang merusak si organ lainnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan beranggapan jangan beranggapan kalau pengobatan lama itu merusak ginjal. Justru kalau yang sudah punya penyakit kronis atau penyakit yang berat memang harus diobati, ya harus diobati agar semua organ tubuhnya terlindungi dan organ tubuhnya itu bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, ya jadi untuk teman-teman semua yaitu yang perlu digarisbawahi yaitu untuk pengobatan kelenjar tiroid, untuk hipertiroid ataupun hipertiroid ataupun kanker tiroid sendiri itu memang harus rutin minum obat jamnya, terus minumnya dalam keadaan perut kosong dan 1-2 jam sebelum makan pertama atau sarapan, dan lakukan kontrol rutin, yaitu untuk kontrol rutin itu untuk mengecek hormon tiroid, terus untuk menentukan dosis obat, dan untuk mengurangi, yang pasti kalau kita udah tahu hasilnya, kita bisa mengkonsultasikan
keluhan-keluhan kita juga kepada dokter yang merawat kita. Dan kalau kita ada minum suplemen atau obat seperti saya tadi yang untuk kesemutan, itu minum obatnya dengan cara dijeda 2-4 jam. Terus untuk yang terakhir yaitu tadi jangan takut minum obat, karena obat tiroid itu membantu hormon tiroid kita menjadi normal. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman semua, obat tiroid itu tidak bisa digantikan dengan daun-daunan, akar-akaran atau rebusan herbal yang lainnya. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua yang sedang menjalankan pengobatan gangguan kelenjar tiroid khususnya, semoga diberikan kesehatan dan kemudahan untuk pengobatan sakit yang diderita teman-teman semua. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.